Jujur, saat ini ada seseorang yang jatuh cinta banget sama kamu sekarang. Jadi, siapakah dia? Kita akan lihat ya secara detail. Oke, bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, teman-teman bisa silahkan klik saja link tautan WA yang ada di bawah deskripsi video ini, atau kalian juga bisa save saja nomor kontak WA aku. Nomor kontaknya ada di pojok kiri atas. Oke, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja saya akan coba lihat ya. Siapakah dia, seseorang yang jatuh cinta sama kamu sekarang? Siapakah dia, seseorang yang jatuh cinta sama kamu sekarang? Siapakah dia, seseorang yang jatuh cinta banget sama kamu sekarang? Kita akan ambil satu kartu yang mewakili energi kalian. Oke. Kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya merasa sayang banget sama kamu, meskipun antara kamu dan dia punya beberapa perbedaan ya. Mungkin ada yang beda sifat, mungkin ada yang beda karakter gitu ya. Mungkin ada juga di antara kamu tuh yang punya perbedaan usia ataupun status ya dari dirinya dia. Tapi dia merasa ya bahwa hal ini tuh bukanlah suatu penghalang ya untuk membuat orang ini tetap terus ya mencintai kamu gitu. Dan saya merasa ya bahwa meskipun perkenalan kalian ini baru seumur jagung, tapi saya melihat ya bahwa orang ini sudah merasa nyaman. Bahkan ya saat ini tuh ada di dalam pikirannya seolah-olah orang ini ingin menjadikan kamu sebagai masa depan cintanya dia gitu ya. Dan memang terkadang orang ini sangat sibuk dengan pekerjaannya, tetapi dia berharap ya bahwa diri kamu tuh bisa mengerti segala keadaannya. Karena sebenarnya cara dia mencintai kamu tuh sederhana, dan dia juga tipikal orang yang simple. Dia nggak mau ya memaksakan kamu menjadi apa yang dia inginkan, cukup jadi diri kamu sendiri sudah membuat orang ini merasa nyaman terhadap kamu gitu ya. Dan saat ini kendala terberat yang harus kamu hadapi ya, kamu sama dia memang gak bisa setiap saat buat ketemu ya, karena saya merasa antara kamu dan dia saat ini juga adanya perbedaan ruang, jarak, dan waktu. Sehingga ya jika dia ingin ketemu sama kamu harus disesuaikan terlebih dahulu dengan kondisi pekerjaannya agar tidak berbenturan gitu ya. Dan dalam waktu dekat tuh ya saya merasa di antara mereka sepertinya sudah bersemangat gitu ya, penasaran untuk ketemu sama kamu gitu ya. Mungkin ada juga ya yang ingin merencanakan pertemuan dengan kamu setelah lebaran ini gitu ya. Ataupun mungkin ada juga ya yang pengen ketemu kamu di bulan Ramadan ini karena dia ingin ajakin kamu ya sekalian ngabuburit atau buka bersama gitu. Karena dia ingin banyak sekali ya ngobrol sama kamu ya, dia ingin tahu ya bagaimana karakter kamu gitu, agar orang ini tuh tahu bagaimana cara mencintai kamu secara tepat gitu. Karena bisa dibilang kamu tuh sejatinya tipikal orang yang gampang-gampang susah ya dalam menjalin hubungan ketika kamu jalan dengan seseorang yang gak bisa memahami kamu. Terkadang hubungan kamu tuh nggak bisa berjalan lama. Tapi begitu pula juga sebaliknya ya, ketika orang ini tahu bagaimana cara mencintai kamu yang tepat, terkadang hubungan kamu tuh bisa awet atau berjalan lama gitu ya. Dan Two of Cups juga menggambarkan tentang kekuatan energi cinta kalian saat ini yang menurut aku tuh sedang membara-bara ya. Dan saat ini yang aku rasakan tuh komunikasi antara kalian berdua begitu intens ya. Karena menurut aku orang ini ya tidak bisa sedetik pun ya hilang kontak dari kamu. Pengennya dia tuh tetap terus gitu ya terkoneksi dengan kamu gitu. Hanya saja memang kan nggak bisa ya ngejalani hubungan seperti itu. Terlebih dia juga orangnya tuh saat ini sedang banyak sekali pekerjaan yang memberatkan dia gitu. Tapi kamu nggak perlu cemas ya, karena yang aku rasakan meskipun kalian saat ini LDR, tapi orang ini bisa kok ya ngejaga hati dan kesetiaannya buat kamu. Cuman terkadang kamu aja yang sering ya
ngerasa rada-rada cemburu sama dia gitu ya. Kadang sering banget ya ngerasa bete, terutama ketika orang ini terlambat mengabari kamu ya. Jadi di sini tuh sebenarnya kunci keberhasilan hubungan kalian berdua itu cukup sama-sama bisa memposisikan diri menjadi support system yang baik ya, sehingga apapun yang menjadi tujuan dan harapan kalian ke depannya bakal bisa tercapai gitu. Karena so enjoy aja ya ngejalani hubungan sama dia. Orangnya nggak neko-neko kok ya, dia juga orangnya sederhana gitu. Ketika dia udah terikat komitmen dengan kamu, ya udah dia akan terkunci hatinya hanya untukmu, seperti itu. Oke, kita akan coba lihat lagi ya. Siapakah dia seseorang yang jatuh cinta sama kamu sekarang? Ya, siapakah dia seseorang yang jatuh cinta banget sama kamu sekarang? Siapakah dia seseorang yang jatuh cinta banget sama kamu sekarang? Oke. Kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya sering banget ya ngerasa cemburu ketika kamu deket atau membicarakan yang lain di hadapan dia. Karena dia adalah seseorang yang sepertinya sering banget ya menjadi teman curhat kamu gitu. Bahkan ya ketika kamu sedang banyak masalah, kamu tuh sering banget gitu ya apa ya, dalam artian tuh kayak merasa nyaman menceritakan keluh kesah kamu kepada dia, karena orang ini mampu menjadi pendengar yang baik, serta dia juga mampu memberikan arahan gitu ya, jalan mana yang harus kamu ambil gitu ya ketika kamu ingin mengambil sebuah keputusan. Dan dia juga orangnya ini sepertinya sangat terobsesi banget ingin memiliki kamu, tapi dia nggak berani buat mengungkapkan, karena ada nih gitu ya di antara kamu tuh yang sudah menganggap dia ini layaknya sebagai saudara. Ada juga di antara kamu yang menganggap dia ini merupakan sahabat bestie kamu gitu ya, sehingga membuat orang ini tidak berani mengungkapkan ya rasa cinta yang selama ini telah dia pendam gitu ya. Dan ya saya merasa ya meskipun dia tahu bahwa kamu tuh udah punya pasangan, tapi dia nggak bisa menolak perasaannya kepada kamu gitu. Dan dia ngerasa ya bahwa cinta ini cinta yang dia rasakan ini cinta yang salah, karena dia mencintai seseorang yang sejatinya nggak single lagi gitu ya. Atau mungkin kamu tuh udah punya doi gitu ya, mungkin kamu udah punya suami atau istri gitu, dan dia nggak bisa munafik, dia nggak bisa ngendaliin perasaan itu. Karena ketika dia ngobrol sama kamu, ketika dia deket sama kamu, nggak tahu kenapa hati dia tuh ngerasa nyaman gitu ya. Bahkan dia sering banget ya ngerasa senyum-senyum sendiri gitu ya ketika diri kamu puji-puji dia gitu. Ih lo apaan sih gitu ya, oh aku tuh biasa aja gak sih, gak kayak seperti yang kamu bayangkan gitu. Kayak ada sensasi kebahagiaan dia sendiri gitu ya, karena dia merasa gitu ya bahwa kamu adalah seseorang yang paling dia cintai saat ini gitu. Dan di sini jika dilihat dari energinya ya, meskipun terkadang kamu tuh sering banget gitu ya berantem kecil sama dia, tapi dia sering banget nyariin kamu ya. Dan itu tuh kayak nggak bisa diganggu gugat, yang membuktikan bahwa orang ini memang nggak bisa jauh dari kamu gitu. Meskipun kamu menghindar, dia akan berusaha kejar kamu ya. Meskipun kamu berusaha bersikap cuek ke dia, tapi dia berusaha mencari cara bagaimana agar kamu tidak bersikap cuek kepada dirinya dia. Dan kamu tuh nggak akan pernah bisa marah sama nih orang gitu ya. Dan kamu juga nggak bakal bisa apa ya, dalam artian tuh marahin dia gitu, karena dia orangnya sepowerful itu ya, orangnya sehumoris itu ya. Jadi kayak terkadang tuh ketika kamu sedang bete sama dia gitu, kamu tuh jadi nggak bisa bete karena dia tahu ya bagaimana cara membuat diri kamu tuh nggak bisa marah kayak gitu. Dan ini orang tuh baik banget ya gitu ya, meskipun terkadang kamu tuh sering banget ya cerewet ke dia gitu ya, terus kamu juga sering banget ya terkadang tuh betein dia gitu, tapi dia selalu bersikap baik sama kamu ya, karena
Dia tidak ingin ngebuat diri kamu tuh ngerasa sedih, karena kamulah satu-satunya orang yang sangat dia cintai saat ini, meskipun dia sadar bahwa dirimu sudah milik orang lain. Wow, menarik banget. Kita coba lihat lagi di sini ya. Kita coba lihat, siapakah dia seseorang yang jatuh cinta banget sama kamu sekarang? Siapakah dia seseorang yang jatuh cinta banget sama kamu sekarang? Siapakah dia seseorang yang jatuh cinta banget sama kamu sekarang? Wow, menarik ya. Kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang saat ini ya sedang tersiksa batin dia karena terlalu mencintai kamu, gitu ya. Dan beberapa di antara dia ini ngerasa gitu ya, bahwa diri kamu tuh terlalu menarik ulur perasaannya gitu. Padahal orang ini tuh pengen banget ya mendapatkan jawaban kepastian atas kedekatan hubungan ini dari dirimu gitu ya. Dan aku tuh ngerasa ya bahwa hidup dia ini bakal bisa berantakan loh ya, seandainya kamu tuh bener-bener tak sudi lagi ya untuk mendekati dia. Kenapa? Ya karena rasa sayang dia ke kamu yang terlalu kuat ya, tapi kamu gak menyadarinya gitu loh. Kamu mungkin ngerasa ya bahwa cinta dia ke kamu tuh biasa aja gitu. Padahal jika dilihat dari energinya, dia sering banget loh ya ngerasa tersiksa karena sikapmu gitu ya. Dia sering banget merasa tertekan gitu ya karena kecuekan kamu gitu ya. Dan dia juga sering banget merasa stres gitu ya ketika kamu tuh menarik ulur perasaannya gitu. Dan orang ini sepertinya sudah cukup lama ya kejar-kejar kamu gitu. Tapi ya itu tadi, kedekatan antara kamu dan dia ini kayaknya tanpa status gitu ya. Dibilang deket banget ya, dibilang jadian tapi masih belum gitu ya ada kejelasan dari hubungan ini. Ya aku tahu sih ya ada sesuatu keraguan yang ada di dalam pikiran kamu ya, yang membuat diri kamu tuh terkadang maju mundur gitu ya, mau menerima dia atau tidak. Yang pastinya saya merasa bahwa nantinya kamu tuh bakal bahagia sama dia. Kenapa? Ya karena orang ini tuh tahu bagaimana cara memanjakan kamu dengan cara dia sendiri gitu. Meskipun ya kamu tuh sering banget ngebuat dia ngerasa marah, tapi orang ini tidak pernah sedikit pun ya ingin membalas dendam apa yang telah kamu lakukan gitu. Dan terkadang tuh memang kamu sering banget ya kayaknya kompor-komporin dia gitu ya, terutama ketika kamu sedang bete sama dia gitu ya, ketika dirimu sedang kecewa, itu sering banget ya kamu tuh kayak manas-manasin dia, kompor-komporin dia gitu ya, pasang status inilah ya, pakai kata-kata itulah ya, pakai quote-quotes yang aneh-aneh gitu ya. Itu tuh terkadang nyiksa batin dia banget loh ya. Tapi dia sadar bahwa dia tuh nggak boleh marah gitu, karena bagaimanapun juga ya aku suka sama kamu gitu. Jadi apapun yang ada di dalam diri kamu ya, baik kekurangan maupun kelebihan, ya aku harus siap menerima keadaan itu. Wow, menarik. Jadi penasaran ya, kita lihat lagi bagaimana energi dia. Siapakah dia seseorang yang jatuh cinta banget sama kamu sekarang ya. Kita lihat siapakah dia seseorang yang lagi jatuh cinta banget sama kamu sekarang. Siapakah dia seseorang yang sedang jatuh cinta banget sama kamu sekarang. Oke, kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang memikirkan kamu ya, karena kamu baru aja kenal sama dia, meski kalian belum pernah berjumpa satu sama lain ya. Tapi perlakuan kamu ke dia ini ya sudah bisa membuat orang ini merasakan nadanya chemistry yang sangat kuat gitu. Karena dia merasa gitu ya bahwa aku tuh kayak mirroringnya kamu gitu. Kamu tuh versi keduaku gitu. Jadi kayak ya meskipun gak sama-sama amat, tapi setidaknya lebih banyak kesamaannya daripada perbedaannya. Sehingga itulah kenapa orang ini tuh kejar kamu mati-matian gitu ya. Kenapa orang ini tuh pepet kamu terus gitu. Ya meskipun terkadang kamu tuh gak banyak waktu ya buat meladeninya, karena kamu juga termasuk orang yang
menurut aku tuh banyak juga ya kesibukan kamu, banyak juga aktivitas kamu gitu, tapi orang ini tuh pengen ya selalu merasa deket-deket terus ya sama kamu gitu. Terus yang aku rasakan ya, di malam ini tuh ya dia sebenarnya apa ya, bisa dibilang tuh kangen banget ya, kangen luar biasa sama kamu. Dia sebenarnya pengen peluk kamu gitu, tapi kan nggak bisa gitu ya, karena terhalang oleh mungkin perbedaan jarak gitu yang memisahkan kalian ya. Tapi diam-diam ya, diam-diam orang ini juga mempelajari ya bagaimana sisi terdalamnya kamu, dan dia juga ingin tahu gitu ya pelan-pelan seberapa apa ya, seberapa kesepian dirimu jika tanpa dia gitu. Karena ada ya di antara dia tuh yang saat ini memang sengaja menarik ulur kamu gitu ya, dia sengaja kayak terkadang menarik diri gitu ya, tapi terkadang deketin kamu ya. Hal itu tuh dia lakukan untuk ngepastiin kamu gitu, sebenarnya seberapa berat sih hidup kamu ya tanpa kabar dariku gitu. Itu merupakan salah satu cara dia buat memastikan bagaimana perasaan kamu sama dia gitu. Dan kalian berdua ini lucu ya yang aku rasakan gitu. Jadi kayak apa ya, bisa dibilang tuh kalian ini sebenarnya kayak sudah sama-sama saling cinta, tapi kalian berdua ini kayak nggak berani buat mengungkapkan ya. Yang bisa kalian lakukan tuh hanya kayak ya main sindir-sindiran gitu ya. Kamu tuh sebenarnya cinta nggak sih sama aku, kayak bercandanya kayak gitu ya. Terus sebaliknya juga gitu, kamu tuh anggap aku tuh sebagai apa sih ya, kayak gitu. Jadi kayak lucu kesannya ya, tapi kalian berdua nggak berani buat mengungkapkan. Kenapa? Sebenarnya dia ada keinginan ya untuk mengungkapkan hal tersebut, tapi kan dia ngerasa gitu ya untuk mencari hubungan jangka panjang. Jadi dia nggak mau ya tergesa-gesa dalam menjalin hubungan sebelum memastikan kamu merasa nyaman dulu sama dia. Jadi kayak gitu ya, menurut aku sih lebih baik ngejalanin hubungan kayak gini ya, daripada kita gerusa-gerusuh. Hasilnya juga pasti bakal gerusa-gerusuh. Tetapi ya, segala sesuatu yang dilewati ya dengan proses, hasilnya itu bakal indah meskipun harus menguras energi kesabaran kita gitu. Denny juga orangnya tuh menurut aku kayak, meskipun dia sayang sama kamu, tapi kamu harus hati-hati ya jaga sikap dan perkataan kamu. Karena menurut aku tuh dia termasuk pribadi yang soft spoken ya. Artinya apa sih? Ya basically dia ini orang yang kayak, meskipun dia cowok ya, tapi hati dia ini sensitif loh gitu. Kalau dia cewek ya berarti dia sensitif banget gitu. Makanya sebisa mungkin ya, kamu jangan pernah gitu ya terlalu kasar dalam berkata-kata, ataupun jangan sampai pernah membuat statement yang menyudutkan dia ataupun menyinggung perasaannya gitu. Karena menurut aku orang ini tuh orang yang mudah ngambek ya, orangnya mudah bersikap diam ketika ada sesuatu hal yang mengecewakannya gitu. Dan ketika dia kecewa, dia juga orang yang memendam gitu, dia nggak berani ngomong ya. Terkadang tuh kamu ngerasa bingung sendiri gitu, ini sebenarnya kamu tuh ada apa sih gitu ya, kok tiba-tiba kamu bersikap cuek gitu ya, tiba-tiba kamu mendiamkan aku gitu. Dia nggak mau mengungkapkan gitu, karena dia nggak bisa mengungkapkan itu gitu ya. Baru ketika mungkin emosional dia sudah cukup stabil, dia bakal ngomong ya seterang-terangnya kepada kamu gitu. Oke, karena terkadang tuh orang yang hati dia sensitif gitu ya, terkadang ketika dia ingin mengungkapkan sesuatu tuh dia masih berpikir panjang gitu ya, apakah ini tuh bakal melukai perasaannya atau enggak gitu, karena dia samakan seperti perasaannya gitu loh. Jadi dia termasuk orang yang jaga perasaan orang lain banget gitu. Kita cek lagi, siapakah dia seseorang yang jatuh cinta banget sama kamu sekarang? Siapakah dia seseorang yang jatuh cinta banget sama kamu sekarang? Wow ya, ada dari orang lama ya.
Jadi orang yang jatuh cinta banget sama kamu sekarang ya, dia adalah orang yang sepertinya datang dari masa lalu ya. Tapi ingat, masa lalu nggak selalu mantan. Mungkin dia adalah seseorang yang dulunya sempat ya pernah dekat sesaat, tapi karena adanya kesibukan atau kesalahpahaman sehingga membuat kedekatan kalian ini nggak bisa lanjut gitu. Tapi meskipun kalian sudah cukup lama nggak terkoneksi, tapi perasaan dia ke kamu tuh nggak hilang gitu. Bahkan sempat ya diantara dia ini mencari kabar kamu gitu, karena kan kalian sudah cukup lama hilang kontak gitu ya. Mungkin ada juga diantara kamu yang sempat ganti nomor, ganti handphone gitu, terus nomor dia hilang gitu. Dan dia se-effort itu loh ya buat mencari kabar terbaru dari kamu, yang artinya menandakan ya orang ini pengen seserius itu sama kamu gitu ya. Ini kan terlihat menggambarkan energi dia yang selama dia nggak terkoneksi dengan kamu tuh dia berusaha mencari cara agar terkoneksi dengan dirimu lagi gitu ya. Dan di sini tuh aku tuh ngerasa ya bahwa dia ini kayaknya nggak bisa ngelupain ya kenangan indah yang pernah kalian jalani, meskipun kenangan tersebut kenangan yang sangat singkat gitu. Tapi dia nggak bisa melupakan hal itu. Kenapa? Ya karena diri kamu tuh terus ya selalu membayangi dirinya dia gitu ya. Dia juga terus gitu ya sering banget gitu kayak nggak bisa melupakan kamu. Dan mungkin kamu juga merasakan hal yang sama gitu ya. Meskipun kamu sempat pernah mencoba membuka hati bersama orang baru, tapi orang ini tuh kayak seolah-olah punya ruang tersendiri di dalam hati kamu gitu ya. Terus dan dia kayaknya pengen ngungkapin sesuatu ya ke kamu, tapi bukan perasaannya gitu ya. Tapi menurut aku tuh dia pengen mengungkapkan bahwa dia berharap ya dengan koneksi ini, dengan pertemuan ini ya, mudah-mudahan kita nggak terjadi kesalahpahaman lagi dan kita tetap terus ya nyambung terus ya sampai kakek nenek. Wow, pengennya seperti itu. Karena menurut aku tuh kayak ya yang dia cari saat ini tuh bukan energi hubungan yang just relationship aja ya, tapi dia juga pengen cari seseorang yang bisa dia nikahi kalau dia cowok ya. Kalau dia cewek ya dia cari orang yang bisa menikahi dia gitu. Karena mungkin ya saat ini dia udah cukup mateng ya, dia sudah cukup bisa berpikir secara dewasa, dan dia juga sudah bisa atur emosional dia gitu ya. Makanya dia berharap banget gitu ya bahwa kita itu nggak akan terpisah lagi gitu ya. Dan di sini memang orangnya tuh ya, meskipun dia sayang sama kamu, tapi terkadang dia orangnya rada-rada misterius ya gitu. Jadi terkadang tuh orangnya susah ditebak gitu. Itu juga salah satu hal kenapa terkadang kamu sulit gitu ya memahami perasaan dia. Itu juga menjadi salah satu hal yang membuat kenapa kamu dulu tuh terputus sama dia gitu. Karena kamu nggak tahu gitu ya cara memperlakukan dia ini seperti apa gitu. Karena aku tuh udah mencoba seperfect ya yang kamu mau, tapi kayaknya masih kurang gitu ya, kayak masih selalu salah di hadapan kamu gitu. Tapi untuk saat ini ya dia sudah mulai menyadari kesalahannya gitu, karena dia ingin membuka lembaran baru yang jauh lebih baik bersama kamu. Kayak gitu guys. Kita coba lihat ya, siapa lagi seseorang yang jatuh cinta sama kamu sekarang. Oke, aku lihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini lagi deket sama kamu. Cuman kamu sama dia itu saat ini sedang gak baik-baik saja ya. Karena sepertinya ada kesalahpahaman ya. Kesalahpahaman yang membuat orang ini jadi menarik diri gitu loh. Yang membuat dia jadi ngejauhin kamu ya. Yang membuat dia jadi gak pengen kamu ganggu gitu. Kenapa? Ya dia merasa ya bahwa kamu tuh orang yang layak ya buat dia perjuangkan. Tapi ada suatu sikap kamu yang tidak disukai dari dia, yang membuat orang ini tuh pada akhirnya menjauhi kamu dengan harapan agar kamu sadar ya akan kesalahan kamu gitu. Ya dia sadar kok gitu ya bahwa aku tuh nggak sempurna-sempurna amat gitu.
Tapi setidaknya ya apa ya, kamu tuh harus bisa ya mengendalikan ego kamu ya. Kamu tuh harus bisa menjaga sikap kamu. Kamu juga harus tahu batasan gitu, karena aku tuh nggak ingin kehilangan kamu gitu. Makanya kayak di sini tuh ada sesuatu hal ya dari kamu yang tidak kamu sadari sehingga membuat dia menarik diri gitu. Dan saat ini aku paham ya bahwa diri kamu tuh panik banget gitu ya mencari dia gitu. Kamu juga merasa bingung harus berbuat apa lagi gitu, karena kamu sudah mencoba berbagai cara tapi tidak mendapatkan balasan atau respon dari dia. Saran dari aku ya, biarkan dulu dia saat ini berdamai dengan masalahnya ya, karena cepat atau lambat ya dia akan sadar kok dan akhirnya akan kembali terkoneksi dengan kamu. Karena yang aku rasakan ya, meskipun perjalanan cinta kalian ini masih sangat jauh, tapi dia termasuk orang yang pasti. Artinya apa? Ya pasti ingin seriusin kamu, pasti ingin berkomitmen dengan kamu ya. Dan dia juga ingin menjalani kehidupan cinta yang jauh lebih baik bersama kamu, karena di masa lalu dia punya trauma yang gak bisa dia ceritakan gitu. Tapi lama-lama dia akan terbuka sendiri. Jadi bersyukurlah kamu ketika dia menceritakan trauma dia di masa lalu, artinya dia sudah mempercayai kamu. Kamu bukan orang sembarangan dan dia sudah yakin bahwa kamu tuh seseorang yang bisa dia percayai. Kayak gitu. Dia ini memang orangnya introvert ya, yang aku rasakan. Dia ini orang yang kayak ketika dia sedang ada masalah tuh cara dia menyelesaikan masalahnya dengan cara menyendiri, menarik diri gitu, nggak ingin diganggu dengan siapapun. Tapi ketika dia sudah berdamai dengan masalahnya, ya dia akan muncul dengan sendirinya. Jadi menurut aku tuh untuk saat ini kamu nggak perlu panik ya, karena semakin kamu panik, emosi kamu tuh makin nggak terkendalikan gitu. Tapi semakin kamu bisa bersikap tenang, ya semuanya akan baik-baik saja say. Seperti itu. Oke. Dan bottom decknya kita lihat dulu di sini, siapakah dia, seseorang yang cinta banget sama kamu sekarang. Wow, aku tuh ngerasa ya bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya baru aja ngedapetin hati kamu. Artinya kamu sama dia baru saja memutuskan untuk jadian. Dan dia merasa bangga dan bahagia gitu, karena memang itu adalah pencapaian yang selama ini telah dia impi-impikan gitu. Meskipun dia jauh dari kata sempurna, tapi dia ingin selalu berusaha membuat diri kamu merasa bahagia dengan cara dia sendiri gitu. Dan kamu sama dia ini memang ketemu pada saat kalian berdua ini sama-sama sedang berjuang gitu. Artinya apa? Ya masih sama-sama meniti karir mulai dari nol gitu ya. Sama-sama apa ya, dalam artian tuh sama-sama kayak masih di dalam situasi yang sulit gitu. Ya bersyukurlah kamu ketika mungkin ya kamu saat ini yang berjuang tapi dia udah sukses. Intinya ya artinya kayak orang ini memandang kamu tuh berarti kamu tuh orang yang spesial gitu. Mungkin ada sisi positif yang dia pertimbangkan sehingga membuat orang ini memilih kamu. Ya meskipun banyak ya orang yang mungkin saja jauh lebih sempurna ketimbang kamu ya, tapi ini bicara masalah kenyamanan dan chemistry, dan itu tuh kayak nggak dia dapatkan pada pribadi orang lain. Makanya dia mau memutuskan jadian dengan kamu gitu. Karena di sini yang saya rasakan, dia begitu berharap ya sama hubungan ini ya, dan berharap agar kamu tuh bisa menjaga kesetiaan kamu buat dia. Oke. Saya akan coba lihat ya di sini bagaimana energi dia ke kamu sekarang. Bagaimana energi dia ke kamu sekarang? Bagaimanakah energi dia ke kamu sekarang? Bagaimana energi dia ke kamu sekarang? Oke. Yang aku rasakan ya, meskipun kamu dan dia ada perbedaan, tapi orang ini ingin tetap terus ya berusaha mengimbangi perbedaan tersebut agar menjadi suatu kelebihan gitu. Karena kekurangan ya dan kekurangan jika disatukan dan kalian bisa mengimbangi satu sama lain tuh akan menjadi suatu kelebihan. Karena prinsip dia mencintai kamu ya, dia mencintai kamu tuh dari sisi kekurangan kamu. Kenapa nggak dari kelebihannya? Ya karena apabila dia mencintai kamu hanya dari sisi kelebihannya, maka suatu saat jika dia melihat
sisi kekurangan kamu, dia akan kecewa. Tapi begitu pula juga sebaliknya, ketika dia mencintaimu dari sisi kekurangan kamu, maka suatu saat dia akan bahagia ketika melihat kelebihanmu. Seperti itu. Jadi dia sedang berusaha untuk mengimbangi ya energinya, perbedaan sifat, perbedaan karakter, perbedaan cara berpikir dengan kamu. Agar apa? Ya agar kita ini bisa ngejalin hubungan ini dengan nyaman gitu. Agar nggak ada perdebatan karena adanya perbedaan sifat dan karakter. Seperti itu. Dan dia juga saat ini tuh jauh lebih merasa tenang ya setelah dia melihat ya bahwa diri kamu juga mencintainya. Seperti itu. Tapi menurut aku tuh memang kayak kamu harus lebih banyak belajar ya memahami sifat dia. Karena menurut aku tuh memahami sifat dia ini bukanlah sesuatu hal yang mudah. Dan ini gak bisa kamu sepelekan. Karena apabila kamu sepelekan sedikit saja ya, kamu akan merasa susah untuk mengendalikannya. Kayak gitu. Kita coba lihat lagi bagaimana energi dia ke kamu sekarang. Bagaimana energi dia ke kamu sekarang? Bagaimana energi dia ke kamu sekarang? Oke. Justice ya. Oke. Beberapa dari dia saat ini sepertinya sedang mengintrospeksi diri ya atas segala kesalahan yang telah dia lakukan yang membuat kamu tuh saat ini merasa ngambek sama dia gitu. Ya, karena kayak ya mungkin tuh ada sesuatu hal yang tidak kamu sukai dari dia yang pada akhirnya membikin kamu tuh kayak ya udah daripada aku capek-capek marah-marah sama kamu gitu ya, lebih baik ya udah aku cuekin kamu dengan harapan agar kamu tuh tahu ya seberapa kecewanya aku sama kamu dan agar kamu juga bisa mengintrospeksi diri atas kesalahan kamu gitu. Makanya kenapa ya di saat kamu sedang cuekin dia, ternyata diam-diam orang ini tuh sedang berkaca gitu. Oh iya ya, ternyata mungkin kamu tuh nggak suka diperlakuin kayak gini gitu ya. Mungkin kata-kataku kasar ya. Mungkin aku nggak jaga sikap gitu. Ataupun mungkin aku terlalu memikirkan diriku sendiri gitu ya, tanpa melihat bagaimana perasaan kamu gitu ya. Dan makanya dalam waktu dekat gitu, meskipun saat ini kalian berdua sedang berdebat gitu, tapi kedepannya itu akan ada kestabilan dalam sebuah hubungan. Kenapa? Ya karena dia sudah mengintrospeksi diri, dia sudah berkaca gitu, sehingga orang itu tahu bagaimana melihat apa yang tidak kamu sukai dan apa yang membuat kamu merasa nyaman gitu. Dan ini juga orang yang menurut aku tuh sejatinya ini selalu berusaha bersikap adil ya sama kamu gitu. Jadi kayak dia tahulah bagaimana membagi porsi dia untuk pekerjaannya ya, membagi porsi dia buat kamu gitu. Dia tahu akan hal itu. Kita cek lagi bagaimana energi dia ke kamu sekarang. Bagaimana energi dia ke kamu sekarang? Bagaimanakah energi dia ke kamu sekarang? Kita lihat dulu bagaimanakah energi dia ke kamu sekarang. Oke. Wow. Di sini ada kartu The Fool ya. Jadi energi dia ke kamu sekarang ya, menemukan kamu tuh merupakan ya harapan baru ya. Harapan baru yang ingin dia wujudkan bersama kamu. Gimana ya bahasanya ya? Jadi kayak bertemu kamu bagi dia merupakan anugerah ya, yang membuat orang itu merasa bahagia dan bersyukur gitu. Karena orang ini tuh sangat ingin ya menjalani kehidupan cinta bersama kamu yang lebih membahagiakan, dan dia ingin melupakan segala trauma yang pernah dia alami di kehidupan cinta dia sebelumnya. Karena menurut aku saat ini kamu tuh berdealing dengan orang yang punya trauma ya, orang yang punya luka. Dan itu tuh bukanlah sesuatu hal yang mudah menjalin hubungan dengan orang yang punya trauma di masa lalu. Kenapa? Ya karena kita harus se-effort itu meyakinkan dia gitu ya. Kita harus mengerti dia banget gitu ya. Karena apabila kamu salah saja mencintai dia ya, maka bukannya dia bahagia bisa kenal sama kamu, justru malah membuat dia semakin trauma gitu.
Dan proses kamu bisa kenal sama dia ini kayak memang cukup panjang gitu ya, dimana kayak kamu tuh ngerasa bahwa kisah dia ini sama seperti kisah kamu gitu. Terus dia juga ngerasa bahwa orang ini tuh setotalitas loh ya, seambisi itu demi ngedapetin kamu gitu ya. Sehingga ya di sini tuh akhirnya pencapaian dia tercapai ya. Dia bisa bangga, dia bisa bahagia gitu karena telah mendapatkan seseorang seperti kamu. Cuman menurut aku tuh ya, yang harus kamu hati-hati, orang ini tuh suka ceroboh dalam bertindak. Artinya apa? Ketika dia bertindak tuh terkadang suka nggak mikir gitu ya, apakah ini tuh bakal berdampak baik buat diri dia atau enggak gitu, dan apakah ini tuh bakal menyakiti perasaan kamu atau enggak. Dan kamu harus sadari itu mulai dari awal gitu. Jadi kayak di sini kamu harus punya peran gitu ya, bisa mengendalikan dia agar orang ini lebih berhati-hati dalam bertindak atau mengambil sebuah keputusan gitu. Karena sebenarnya orang ini tuh orang yang memang di awal kamu akan ngerasa kesulitan untuk menasehati dia, tapi lama-lama seiring berjalannya waktu ya, dia akan bisa ngedengerin kamu kok gitu, asalkan kamu tahu bagaimana cara menasehati dia. Karena menasehati dia ini kayak ya nggak bisa kamu bedakan ya antara menasehati teman dengan menasehati dia gitu. Itu berbeda banget. Jadi di sini tuh kayak pinter-pinteran kamu lah gitu ya. Kita lihat bagaimana energi dia ke kamu sekarang. Oke, di sini ada kartu The Wand ya. Jadi selama kamu hadir dalam hidupnya dia, nggak tahu kenapa ya, kayak orang ini tuh mendapatkan energi baru ya. Dia mendapatkan semangat baru, mendapatkan kekuatan baru gitu ya, yang seolah-olah membuat orang ini tuh semakin bersemangat untuk memperjuangkan hubungan ini. Meskipun perjuangan hubungan ini tuh hubungan yang sangat berat ya menurut aku ya, hubungan yang sangat berat banget. Kenapa? Ya mungkin ada juga di antara kamu tuh yang kayak nggak ngedapetin restu dari orang tua kamu ya, atau mungkin orang keluarga dia menentang kehadiran kamu ya. Tapi dia akan tetap ya mengusahakan itu gitu. Dan selama kamu hadir dalam dirinya dia, kayak dia tuh ngerasa apa ya, bentar ya aku minum dulu. Dia tuh kayak ngerasa mendapatkan support system baru gitu, mendapatkan semangat baru ya. Dan dia ini juga orang yang menurut aku tuh sangat setia banget, asalkan ya kamu gak pernah mengkhianati cintanya dia. Beda cerita gitu ya, sekali saja kamu mengkhianati cinta dia, maka orang ini akan berubah perasaannya gitu. Karena kayak basically tuh orang ini kayak gini ya, dia bisa memaafkan segala kesalahan kamu asalkan tidak dengan perselingkuhan ya, atau pengkhianatan gitu. Dia nggak bakal bisa maafin akan hal itu gitu ya. Jadi kayak se-effort apapun kamu meminta maaf ke dia, kamu sendiri yang akan ngerasa kesulitan gitu loh. Kita cek lagi bagaimana energi dia ke kamu sekarang. Oke, aku ngerasa ya bahwa saat ini ada seseorang yang bingung terhadap sikap kamu ya, terutama mungkin bagi kamu yang saat ini sedang bersikap cuek kepada dia. Mungkin ya beberapa di antara kamu yang saat ini sedang mendiamkannya gitu. Jadi ada seseorang yang saat ini sedang ngerasa bingung terhadap sikap kamu karena dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan ya. Dia juga nggak tahu gitu ya letak kesalahan dia di mana gitu. Tiba-tiba ya kamu tuh seolah-olah cuekin dia gitu ya, seolah-olah tidak ingin diajak berkomunikasi dengan dia gitu. Jadi dia merasa tersiksa gitu, karena dia sebenarnya ingin tahu gitu ya, agar dia bisa memperbaiki apa yang membuat diri kamu kecewa. Terus aku tuh ngerasa sebenarnya kamu bisa kamu tuh bersyukur banget ya bisa ngedapetin dia gitu, meskipun dia tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, tapi setidaknya orang ini tuh dia mau berkorban demi dirimu gitu. Bahkan orang ini dia orang yang semau berubah itu loh ya, orang yang semau berubah itu agar apa ya, hubungan ini berjalan baik gitu. Seandainya saja kamu bisa mau lebih terbuka sama dia, mungkin orang ini tuh sudah berubah ya, tapi karena mungkin kamu orangnya nggak enakan ya, kamu tuh orang yang kayak
bisa dibilang tuh ketika kamu ingin berbuat sesuatu, kamu lebih memikirkan perasaan orang lain dulu gitu, sehingga terkadang kamu tuh nggak punya kekuatan ya, nggak punya kekuatan kapasitas buat mengungkapkan segala unek-unek kamu kepada dirinya dia. Padahal dia nanti-nanti gitu ya, dia tuh tunggu-tunggu gitu agar orang ini tuh tahu ya apa yang harus dia perbaiki, apa yang harus lebih dia tingkatkan gitu ya. Kalau kamu tetap bersikap diam, ya dia ngerasa kebingungan gitu. Kita lihat lagi bagaimana energi dia ke kamu. Oke. Wow, menarik ya. Setelah orang ini ketemu sama kamu, sebagian di antara mereka ini kayak apa ya, mereka meminta petunjuk jawaban dari Tuhan yang Maha Kuasa ya, ingin mendapatkan suatu pencerahan. Mungkin kalau dia seorang muslim ya dia sholat istiqoroh gitu ya, demi meminta pencerahan apakah keputusan yang dia ambil bersama kamu ini keputusan yang tepat atau tidak. Kalau dia mungkin yang non muslim gitu ya, ya dia berdoa meminta arahan petunjuk dari Tuhan gitu ya, apakah hal yang dia jalani bersama kamu ini merupakan keputusan yang tepat atau tidak. Karena energi cinta dia ke kamu, gairahnya ke kamu tuh gairah yang sangat berapi-api gitu ya. Dia sangat ingin ya hidup bersama kamu ya. Dia juga sangat ingin bisa memiliki kamu gitu. Tapi dia ingin lebih mendapatkan jawaban yang lebih mantap gitu ya, jawaban yang lebih meyakinkan. Makanya di antara dia saat ini sedang berusaha meminta petunjuk kepada Tuhan ya, apakah ini keputusan yang tepat atau tidak. Dan di sini ada kartu The Empress ya. Saya akan lihat ya bagaimana energi dia ke kamu sekarang. Oke. Ada The Empress. Oke. Ada seseorang yang merasa nyaman ketika dia berada di samping kamu. Ya. Tapi saat ini dia sedang bersedih. Gitu. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dirinya tidak mendapatkan kepercayaan dari kamu lagi setelah dia melakukan sedikit kebohongan yang membuat kamu merasa kecewa. Karena basically kamu tuh tipikal orang yang menurut aku nggak suka dibohongi. Sekecil apapun kebohongan, kalau dia berbohong ya udah tetap gitu, kamu menganggap bahwa dia adalah pembohong gitu. Dan dia saat ini sedang merasa bersedih gitu ya, merasa menyesal gitu ya, karena dia telah bersikap nggak jujur sama kamu gitu. Dia nggak tahu ya bahwa tindakan dia ini membawa dampak yang begitu besar terhadap perasaan kamu. Ya mungkin kamu tersakiti, mungkin kamu kecewa gitu. Dan seolah-olah yang membuat dia menyesal gitu, karena kamu saat ini tuh benar-benar tidak lagi percaya terhadap dia meskipun kamu masih sayang gitu loh. Ya, jadi ada yang seperti itu. Dan di sini aku coba lihat ya bagaimana energi kamu ke dia saat ini. Bagaimana energi kamu ke dia saat ini? Kita lihat dulu bagaimana energi kamu ke dia saat ini. Oke, wow, menarik ya. Aku tuh ngerasa ya bahwa energi kamu tuh saat ini sebenarnya kayak kamu tuh lelah ya menjalin hubungan yang gini-gini aja, karena prioritas utama kamu saat ini tuh bener-bener cari orang yang bisa ya dijadikan sebagai pendamping hidup kamu. Jadi kayak bagi kamu tuh saat ini bukan porsinya lagi ya untuk kamu tuh cari cinta-cintaan ya, cari yang cinta sesaat. Karena yang kamu cari saat ini adalah seseorang yang bisa menjadi pendamping hidup kamu. Tuh kelihatan dari energinya. Ya, kamu menginginkan energi pernikahan. Jadi kayak ya please gitu, kalau niat kamu just having fun, lebih baik jauhin aku gitu. Tapi jika memang kamu pengen serius sama aku, ya udah jalani aja hubungan ini, kita nikmati prosesnya gitu. Karena memang yang aku cari saat ini adalah hubungan yang benar-benar bisa membawa ke jenjang pernikahan. Seperti itu. Kita lihat lagi bagaimana energi kamu sekarang. Bagaimana energi kamu sekarang? Bagaimana energi kamu sekarang? Oke. Aku lihat ya,
beberapa di antara kamu tuh saat ini ada yang nggak tahan ya, pengen ngomong, pengen ketemu sama seseorang yang saat ini lagi deket sama kamu gitu. Tapi ya kamu sadar gitu bahwa saat ini mungkin diri kamu sedang banyak kesibukan ya, dan terlebih dia juga sepertinya masih begitu sibuk ya dengan tekanan yang sedang dihadapi gitu. Padahal di sini tuh yang aku rasakan kayak kamu menahan rindu ya, kamu nggak tahan pengen ketemu dia gitu. Tapi kamu juga sadar posisi gitu ya, bahwa kamu saat ini berdiri dengan seseorang yang sangat sibuk, mungkin dengan seseorang yang sangat berpengaruh ya di tempat kerjanya. Makanya kayak ya rasa rindu yang kamu rasakan tuh kayak rasa rindu yang nggak bisa dijelasin dengan kata-kata gitu. Intinya ya pengen gitu ya saat kamu ketemu sama dia gitu ya, pengen rasanya kamu bersandar di pundaknya atau sebaliknya ya, seperti itu. Karena apa? Ya karena saat ini ada sesuatu hal yang pengen kamu ungkapkan gitu. Mungkin kamu lagi ada banyak masalah, banyak mengalami problem, dan kamu tuh saat ini sedang butuh wadah ya, butuh wadah buat cerita. Seperti itu. Kita cek lagi bagaimana energi kamu saat ini. Bagaimana energi kamu ke dia saat ini? Bagaimana energi kamu ke dia saat ini? Oke. Yang aku rasakan ini hampir sama energinya. Kamu tuh saat ini lagi butuh dia gitu ya. Kamu saat ini lagi butuh dia, tapi dia nggak bisa diganggu gitu. Dan kamu tuh saat ini sebenarnya ya, kamu sayang sama dia, tapi hati kamu mulai merasa ragu. Kenapa? Ya kamu nggak bisa diperlakukan terus-terusan seperti ini gitu. Karena aku tuh juga punya perasaan ya. Karena aku tuh juga masih membutuhkan kamu gitu. Karena kayak ya mungkin ya kalian berdua tuh pernah berkomitmen bahwa kalian tuh kayak pengen gitu ya sama-sama ada seseorang yang bisa saling mengisi satu sama lain gitu. Dan itu jarang sekali kamu dapatkan. Mungkin di awal ya gitu, tapi saat ini kamu sering merasa kesepian karena kamu jarang sekali mendapatkan perhatian dari dia gitu ya. Entah karena dia fokus sama yang dia lakukan gitu, atau mungkin itu cuma alasan. Makanya aku ngerasa ya bahwa kamu tuh butuh dia, tapi ada keraguan di dalam hati kamu gitu ya. Dan kamu tuh sudah berusaha ya, sepertinya kayak seberpikir positive thinking itu ya, seberpikir positive thinking seperti itu. Tapi firasat kamu tuh kayak agak lain ya, kayak firasat kamu tuh ngerasa ada yang mengganjal gitu, sehingga itu alasan yang membuat kenapa ada sedikit keraguan dari diri kamu gitu ya. Kita cek lagi di sini guys, kita coba cek ya, bagaimana energi kamu saat ini. Oke. Ya, aku ngelihat ya energi kamu tuh saat ini sebenarnya selain kamu deket sama dia, kamu juga deket loh ya sama beberapa orang. Nggak tahu ya apakah itu sebagai opsi pilihan lain, atau mungkin kamu masih belum bisa menentukan perasaan kamu sendiri gitu. Tapi memang kamu lebih condong ya, atau lebih dominan fokus ke dia gitu. Tapi kamu bingung gitu ya, kamu harus melakukan apa gitu ya sama orang lain yang saat ini juga deket sama kamu gitu. Karena beberapa orang lain yang mendekati kamu saat ini tuh kayak udah terlanjur sebaper itu loh. Sebegitu kuatnya perasaan mereka kepada kamu gitu. Sedangkan kamu bingung gitu ya, harus mengakhiri ini dari cara apa gitu. Karena kamu tuh kayak merasa kewalahan menjalin semua-muanya gitu ya. Makanya yang aku rasakan tuh kayak ya ini bingung ya, cara mengakhirinya itu seperti apa gitu. Langsung putus kan gak enak kalau tanpa sebab dan alasan gitu. Mau tiba-tiba hilang, ya aku takut gitu ya kalau ini tuh membawa karma di masa depan gitu. Sedangkan aku tuh kayak udah merasa nyaman sama seseorang yang saat ini sedang aku fokuskan gitu ya. Makanya untuk kamu tuh kedepannya kayak sebisa mungkin lebih berhati-hati lagi ya dalam mempermainkan perasaan gitu. Jangan sampai mereka yang tertarik sama kamu itu yang menyulitkan diri kamu sendiri, jadi kewalahan gitu ya. Kita lihat bagaimana energimu. Wow, the Hierophant gitu. Ya di sini beberapa dari kamu tuh
sebenarnya saat ini ada yang ngerasa bersalah juga gitu ya, karena ya kamu tuh mendiamkan dia gitu. Tapi kalau kamu tidak bertindak seperti ini, kamu berpikir bahwa orang ini tuh tidak akan mau belajar gitu ya. Dia tidak akan mau belajar untuk bisa lebih menghargai kamu sebagai seorang pasangan gitu. Makanya dengan sangat terpaksa ya, aku tuh bersikap diam, menarik diri gitu, agar kamu tuh tahu gitu ya betapa kecewanya aku sama kamu ya, dan betapa muaknya aku gitu ya terhadap sikap kamu gitu loh. Makanya ya sebenarnya kamu nggak ada niatan gitu ya buat mendiamkan dia, tapi bagi kamu tuh mungkin tindakan dia udah kelewatan gitu ya, udah kelewat batas. Makanya ya kenapa saat ini kamu mulai melakukan tindakan yang ekstrim gitu ya. Terus kita lihat bagaimana energi kamu. Oke. Aku tuh melihat ya, kamu tuh sedang menimbang-nimbang saat ini ya, sedang menimbang-nimbang apakah orang yang saat ini lagi deket sama kamu tuh pantas ya untuk menjadi pasangan kamu atau tidak, dan apakah orang ini cukup bertanggung jawab terhadap masa depan hubungan kamu atau enggak gitu. Karena kamu tuh orang yang saat ini lebih hati-hati ya dalam memilih pasangan, karena kamu kapok ya sama yang udah-udah gitu. Makanya kayak mungkin dulu tuh kamu orangnya gampang baper gitu, tapi saat ini ya setelah kamu belajar dari kegagalan, kamu jadi tahu gitu ya melihat kualitas seseorang dari cara dia nge-treat kamu, dari cara dia ngedeketin kamu gitu. Dan saat ini kamu posisinya sedang menimbang-nimbang gitu, apakah dia ini layak buat dilanjut atau enggak gitu. Jadi tunggu aja tanggal mainnya gitu, nikmati aja prosesnya. Dari situ aku bisa menentukan kok gitu ya, apakah kamu tuh bener-bener bisa meyakinkan aku atau tidak gitu. Dan bottom decknya saya melihat energi kamu ya, energi kamu. Oke. Beberapa di antara kamu tuh saat ini sepertinya sedang menangis ya. Kamu sedang menangis, kamu sedang merenung ya. Karena akhir-akhir ini beban yang terjadi dalam hubungan ini tuh begitu berat gitu. It's okay gitu ya. Mungkin di antara kamu tuh masih belum pernah ketemu sama dia, tapi orang ini semenguji mental kamu ya. Dia semenguji itu loh ya, menguji mental kamu sampai kayak kamu tuh ngerasa berat gitu ya. Gitu. Dan orang ini sebenarnya serius ya sama kamu, cuman kayak kamu tuh masih butuh waktu ya untuk mempertimbangkan apakah kedepannya rasa sayang dia ke kamu tuh berubah atau enggak gitu. Karena yang aku rasakan tuh di antara kamu tuh ngerasa bahwa dia terlalu menggebu-gebu di awal, tapi makin kesini makin banyak yang hilang dari dia gitu. Makanya di sini kayak kamu tuh ngerasa nangis gitu. Loh, kamu dulu tuh padahal nggak kayak gitu loh ya. Tapi kenapa saat ini kok kayaknya ada yang hilang dari diri kamu gitu. Dan itu tuh kayak ngebuat aku tuh ngerasa ragu gitu ya. Padahal ya kisah cinta kita di awal tuh bener-bener indah, tapi saat ini begitu menyakitkan gitu ya. Oke guys, terima kasih ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif. Dan bagi kalian yang mau bergabung di pembacaan tanpa berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian bisa silahkan klik saja ya link kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini, atau kalian bisa save aja nomor kontak WA aku ada di pojok kiri atas. Oke, saya Clarissa pamit lebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.